YouTube aku di edukasi. Kali ini aku mau ngajarin kalian tentang apa itu fungsi bank dan juga transaksi non tunai yang sekarang digunakan di Indonesia, bahkan dampaknya terhadap beberapa sektor industri. Oke, kita bahas satu persatu dulu dari bank ya. Nah, yang namanya bank itu dia punya tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti halnya kita menabung di bank. Kemudian bank akan menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk kredit untuk diberikan kepada investor-investor atau untuk memenuhi stok kapital yang ada di negara kita. Jadi sebenarnya uang yang kita tabung di perbankan itu diputar kembali sama pihak perbankan agar bisa dipinjamkan kepada para investor, dan nanti investor ini akan membangun satu lahan seperti halnya mungkin mau bangun infrastruktur, atau mungkin dia mau bangun suatu perusahaan, atau mungkin dia mau bangun sektor-sektor industri seperti halnya industri hiburan dan lain-lain ya. Itu semua bisa aja asalkan jelas tujuannya apa, mereka mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan. Dan sifatnya ada yang ada agunannya. Agunan itu jaminannya dulu ya. Jadi si pihak peminjam memberikan jaminannya apa nih yang mau kita jaminkan sebagai peminjaman uang tersebut. Tapi ada juga beberapa untuk yang sifatnya pinjaman basically konsumen yang seperti rumah tangga konsumsi. Kayak misalkan kita cuma mau pinjem uang modal bisnis sebanyak 10 juta. Itu ada beberapa perbankan yang sifatnya pinjaman non agunan. Nah, jadi sebenarnya yang disebut dengan investor itu nggak hanya satu badan perusahaan yang besar, tapi juga bisa aja uang yang dipinjamkan tadi disalurkan dalam bentuk kredit adalah uang yang juga dipinjam sama para pelaku rumah tangga, atau sebutannya secara ekonomi itu household. Mereka meminjam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri, kayak misalkan untuk beli rumah dalam bentuk KPR, atau mungkin kredit mobil, atau mungkin pembelian aset-aset lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 terdapat beberapa jenis golongan perbankan. Yang pertama ada bank umum, kedua ada bank kredit, terus yang ketiga ini bank atas kepemilikan. Nah, atas kepemilikan ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, bahkan koperasi. Nah, teman-teman, sekarang di sebelah saya udah ada bagan sistem perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tadi. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ada siklus bagaimana sistem perbankan itu bisa bekerja. Dan tentunya kalau teman-teman lihat notice di bagian paling atas, itu ada yang namanya Bank Indonesia atau bank sentralnya yang ada di Indonesia, sehingga bank sentral ini menjadi satu badan lembaga yang mengatur tentang stabilitas pertukaran uang atau mungkin perputaran uang dari inflasi, jumlah uang beredar, dan juga suku bunga yang ada di perbankan-perbankan yang umum, perkreditan, dan lain-lain. Intinya adalah untuk menjaga kestabilitas perekonomian dari sisi moneter. Nah, teman-teman juga harus tahu nih apa aja sih tugasnya si Bank Indonesia atau bank sentral yang ada di Indonesia. Yang pertama, dia harus menjalankan kebijakan-kebijakan moneter ya, seperti misalkan ada yang namanya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga atau mengendalikan jumlah uang beredar dan juga inflasi. Lalu dia juga berhak untuk menjaga sistem pembayaran itu berjalan dengan lancar. Seperti halnya Bank Indonesia itu kan bank sentral yang ada di Indonesia yang memang membantu kita, memfasilitasi kita untuk menyediakan uang tunai ya. Dan juga uang tunainya itu ada dua, yang sifatnya adalah uang kertas dan juga uang logam. Dan setelahnya Bank Indonesia juga wajib untuk mengatur keamanan perbankan-perbankan, baik itu bank umum, bank perkreditan, maupun bank-bank lainnya yang berdasarkan kepemilikan tadi ya. Jadi kalau misalkan ada satu perbankan yang memang mengalami tindak kecurangan seperti pencucian uang dan lain-lain, nah ini juga sekarang berdasarkan peraturannya, Bank Indonesia itu juga dibantu sama otoritas jasa keuangan untuk menilai kesehatan bank tersebut. Sehingga kalau bank udah ada indikasi mau violate ya, atau misalkan mau bangkrut, tentunya harus direview, harus ditinjau kembali bersama Bank Indonesia, OJK, dan satu lagi adalah lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan ini adalah lembaga keuangan non perbankan, di mana dia juga berhak ya bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai yang ada di tangan masyarakat dengan cara menjamin bahwa uang-uang yang ada di perbankan itu bisa terjamin, tersimpan dengan aman, nggak satu saat tiba-tiba dapat berita tuh masyarakat kehilangan uangnya, atau mungkin perbankan yang terlalu overload untuk memberikan dana terhadap investor tadi
akhirnya nggak bisa memberikan return back dari capital yang sudah mereka tanamkan. Jadinya nanti ada salah hitung ya pemberian modal gitu teman-teman. Nah, selain dari LPS, ada juga lembaga lainnya yang keuangan non-bank. Seperti halnya ada Pegadaian ya. Nah, Pegadaian ini kan juga termasuk menghimpun dana. Tapi ada beberapa aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan sama lembaga keuangan non-bank. Jadi teman-teman, ada beberapa jenis usaha yang memang dilarang untuk dilakukan sama LKBB, lembaga keuangan non perbankan tadi ya. Jadi si lembaga keuangan non perbankan ini, contohnya aja misalkan kita ambil si Pegadaian ya, dia ini nggak boleh untuk menghimpun dalam bentuknya tabungan, giro, deposito gitu ya. Mungkin mereka membantu masyarakat untuk menabung dalam bentuk investasi yang lainnya. Seperti halnya kalau Pegadaian kan teman-teman tahu ya, kita bisa beli emas, terus kita juga bisa menggadaikan barang kekayaan yang kita punya kepada Pegadaian. Nah, tapi dia tidak boleh membuka satu rekening yang isinya adalah tabungan kita, karena pembukaan rekening itu adalah tugas fungsinya yang ada di perbankan. Baik itu juga deposito. Deposito itu juga kan tabungan dalam jangka panjang yang bisa setiap bulan, 3 bulan, tahunan ya, itu ada bunganya. Nah, itu juga tugas fungsinya perbankan, bukan si lembaga keuangan non-bank. Nah teman-teman, sekarang kan teman-teman juga tahu nih bahwa sistem uang kita itu nggak hanya lagi uang yang berbasis tunai, ada juga yang non tunai, kayak misalkan e-money ya, ada kayak Tapcash atau ada GoPay, ada OVO, ada Danaku, ada ShopeePay. Nah semua ini tuh didukung sama sistem perbankan yang ada di Indonesia. Bahkan Bank Indonesia sendiri pun sudah mengusungkan atau memberikan salah satu undang-undang yang memang membawahi semua peraturan tersebut sehingga memang diizinkan. Tapi teman-teman juga perlu tahu ada beberapa sistem uang non tunai seperti halnya virtual currency kayak misalkan Bitcoin, kripto gitu ya. Itu tuh nggak boleh ada di Indonesia karena memang sifatnya adalah mereka tidak melalui sistem bank sentral. Pada saat uangnya masuk atau sistem Bitcoinnya itu masuk, tidak masuk ke deteksi si bank sentralnya dulu, sehingga itu tidak dilegalkan di negara kita. Nah, gimana dengan negara lain yang sudah melegalkan? Nah, itu berarti ada peraturan dari negaranya masing-masing yang memang sudah menjamin bahwa mungkin adanya keamanan dari transaksi tersebut. Dan biasanya memang negara-negara yang melakukan hal seperti itu adalah negara-negara yang risk averse atau mungkin tingkat resikonya itu adalah tinggi gitu kan ya. Jadi risknya itu adalah tinggi. Jadi mereka berani untuk berinvestasi dalam segi saham, atau mungkin mereka berani untuk menaruh sistem keuangannya itu ya pada sifatnya yang tadi seperti Bitcoin, cryptocurrency, yang memang itu kan lebih ke pergejolakan saham ya. Nah, kalau pergejolakan saham itu kan sendiri sebenarnya untuk kita investasi saham di Indonesia adanya di Badan Bursa Efek Indonesia gitu ya, lebih tepatnya BEI, yang teman-teman tahu lah ada di Jakarta. Nah, itu lebih fungsinya ke situ. Nah, itu bukan untuk dimasukkan sebagai alat pembayaran. Boleh investasi tapi tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Nah, kalau di Indonesia itu sangat dilarang sekali memberlakukan yang namanya virtual currency untuk sebagai alat pembayaran. Memang sih yang kita tahu ada kok di beberapa kota besar, somehow mereka itu membeli misal lukisan atau ngebayar beberapa belanjaan gitu ya, itu menggunakan si virtual currency tadi. Nah, mau dibilang ini melanggar nggak sih? Tentunya sudah melanggar. Teman-teman bisa cari aja tentang transaksi virtual currency ya yang ada di Indonesia. Nah, itu masih belum ada batasan hukumnya apa, garis hukum yang tegasnya seperti apa. Memang ada beberapa, saya tahu ya, di salah satu kota besar mereka memberlakukan seperti itu. Namun sekali lagi it's not legal. Jadi itu tidak legal ada di negara kita. So teman-teman, jadi dari transaksi perbankan maupun fungsinya yang tadi lembaga keuangan non-bank, sebenarnya ini adalah muaranya untuk juga mensukseskan sektor industri yang ada di negara kita. Dimana teman-teman tahu sektor industri di negara kita itu terbagi jadi 3. Yang pertama premier, kedua sekunder, yang ketiga adalah tersier. Nah, premier ini sedikit penjelasan yang saya berikan ya untuk 3 sektor ini. Mungkin penjelasan yang lain teman-teman bisa explore lagi. Nah, yang pertama, sektor premier ini adalah sektor-sektor yang semua industrinya itu berasal dari hasil alam, gitu. Kalau yang sekunder adalah industri manufaktur yang dia jauh lebih banyak capital atau mungkin modal-modal yang berbasis dengan teknologi
gitu. Dan mungkin ada juga yang dari alam atau mungkin hasil dari value added pengolahan yang tadi barang-barang dari alam tersebut ya, agar mendapatkan nilai value added yang tinggi. Nah, yang tiga adalah sektor tersier. Sektor tersier ini adalah sektor-sektor jasa seperti jasa real estate, jasa keuangan, jasa perbankan, dan jasa lain-lainnya. Nah, yang sekarang yang lagi incoming banget di Indonesia ini kan sektor jasa industri yang berbasis digital gitu. Jadi teman-teman tahu lah ya, e-commerce yang memang memperjualkan barangnya secara online lalu mengantarkan barang tersebut yang sudah dibeli dari toko yang sifatnya online lalu sampai ke rumah masing-masing, itu termasuk dengan jasa yang sifatnya tersier. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sharing pembelajaran hari ini. Semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa tonton di video-video yang selanjutnya. Dan so pasti please comment, like, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!